Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 1 Ilmu Hukum dengan topik perkuliahan karya ilmiah. Tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ria Febriana SS Hum, Universitas Dharma Andalas. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Pujayani, yang kedua Habib Fadilah, yang ketiga Julia Seva, dan yang keempat Muhammad Irsyad. Karya ilmiah. Dalam presentasi karya ilmiah ini, kami akan membahas yang pertama definisi karya ilmiah, yang kedua jenis karya ilmiah, yang ketiga contoh karya ilmiah, dan yang keempat persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Yang pertama, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Broto Wijoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan yang kedua, Eko Susilo. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, Jones. Karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Dan yang terakhir, Harry Firman. Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jenis karya ilmiah terbagi 3. Yang pertama itu karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Karya ilmiah ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat objektif. Tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah. Data yang diperoleh secara fakta dari sang peneliti. Yang kedua itu benar dan tepat. Yang ketiga, non-persuasif. Karang tidak dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain. Yang keempat, non-argumentatif. Karangan bukan merupakan opini pribadi dari penulisnya. Yang kelima, tidak bersifat emotif. Dan ciri yang terakhir itu bukan untuk keuntungan sendiri. Karang ilmiah bisa dipergunakan untuk keperluan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menulis tugas akhir. Dan banyak lagi keuntungan dari karya ilmiah ini. Contoh dari karya ilmiah yang pertama itu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Yang kedua yaitu karya semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah disebut juga ilmiah populer. Karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karangan semi-ilmiah lebih banyak menjadikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Karya semi-ilmiah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu fakta disimpulkan secara subjektif. Yang kedua, melebihkan sesuatu. Yang ketiga, persuasif. Yang keempat, gaya bahasa formal dan populer. Yang kelima, usulnya bersifat argumentatif. Dan yang keenam, ditulis berdasarkan fakta secara pribadi dari penulisnya. Contoh dari karya semi-ilmiah ini, yang pertama itu artikel, resensi, resume atau ringkasan, dan yang keempat sinopsis. Dan jenis karya ilmiah yang terakhir itu karya non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan.
biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum, serta kebanyakan bersifat fiktif. Ciri-ciri dari karya non-ilmiah ini yang pertama itu berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua itu tulisannya subjektif. Yang ketiga gaya bahasa populer dan bermakna konotasi. Yang keempat tidak menggunakan hipotesis. Yang kelima dramatisir, persuasif, imajinatif, dan deskriptif. Dan yang terakhir emotif. Contoh dari karya non-ilmiah ini yaitu seperti cerpen, novel, dongeng, dan drama. Contoh karya ilmiah. Bahaya internet bagi remaja. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Memang internet cukup membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, akan tetapi ternyata internet pun tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk. Apalagi usia remaja merupakan saat-saat labil sehingga masih sering terseret arus. Untuk itu, penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja penting untuk dilakukan. 2. Rumusan masalah. Bagaimana bahaya internet bagi remaja? 3. Tujuan penelitian. Dapat menjelaskan bahaya internet bagi remaja. Bab 2 pembahasan. Bahaya internet bagi remaja. Internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan benar. Ada banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa bahaya dari penyalahgunaan internet di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut. Pertama, perilaku bullying melalui media sosial. Kedua, mudahnya mengakses konten pornografi yang berkiblat pada perilaku kejahatan seksual. Dan yang ketiga, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui sosial media. Bab 3 penutup. Kesimpulan, internet memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap memiliki kekurangan. Karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Kesamaan dan perbedaan karya ilmiah. Perbedaan karakteristik sistematika. Pada karya ilmiah terdapat pendahuluan, abstrak, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Sedangkan pada karya semi ilmiah terdapat fakta dan opini penulis. Pada karya non ilmiah terdapat orientasi, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Pada karakteristik pilihan kata atau diksi, pada karya ilmiah terdapat pilihan kata resmi. Pada karya semi ilmiah terdapat pilihan kata semi resmi. Dan karya non ilmiah terdapat pilihan kata tidak resmi. Karakteristik ejaan. Pada karya ilmiah terdapat ejaan baku, sedangkan pada karya semi ilmiah menggunakan baku dan abstrak. Pada karya non ilmiah menggunakan ejaan abstrak. Karakteristik kata hubung. Karya ilmiah pada menggunakan kata hubung sesuai PEB dan sistematis, sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata hubung sesuai PEB, dan karya non ilmiah menggunakan kata hubung bebas. Karakteristik sumber. Karya ilmiah menggunakan pengamatan dan penelitian, sedangkan karya semi ilmiah menggunakan fakta umum, dan karya non ilmiah menggunakan rekaan. Contoh dari karya ilmiah adalah skripsi, sedangkan karya semi ilmiah adalah sinopsis, dan karya non ilmiah adalah novel. Persamaan karakteristik pilihan kata. Karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non ilmiah sama-sama menggunakan denotif. Pada ejaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah menggunakan sesuai dengan EYD. Sumbernya berasal dari fakta pribadi, sedangkan hasil karyanya semuanya berbentuk tulisan.
Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.